Oke, teman-teman. Kemarin kita bahas saham CNMA ya. Dan ada yang berkomentar, saham sudah over value, kenapa masih direkomendasikan? Nah, ini sebenarnya komentar ini menarik menurut saya, teman. Tapi karena disampaikan dengan sinis, maka komentarnya saya hapus ya. Saya tidak respect dengan orang-orang yang sinis. Sebenarnya orang ini sudah beberapa kali komentar di video-video saya ya. Saya lihat memang dia orangnya sinis. Komentarnya saya hapus kemarin itu karena sudah beberapa kali diulang-ulang terus. Akhirnya saya blokir. Saya tidak butuh orang-orang yang berpikiran negatif ya. Itu bisa menjadi sampah buat saya. Tapi tetap saya akan bahas komentar ini karena menarik menurut saya ya. Tapi kalau kemarin dia berkomentar untuk berdiskusi ya, bukan untuk menvonis seperti itu, saya pasti akan layani teman ya. Saya akan hargai itu. Tapi karena itu komentarnya memang bermuatan memojokkan ya. Kemarin waktu saya bahas sama saham MIDI yang ATH waktu itu, dia bilang, oh nyangkut ya bang katanya. Saham ATH gimana bisa nyangkut, bayangin ya, karena dia nggak paham ya. Jadi orang ini sepertinya baru di dunia saham, jadi mungkin sudah baca buku ya, tentang overvalue dan macam, akhirnya merasa sudah pintar. Tapi nggak masalah ya. Jadi apa itu overvalue? Overvalue kalau kita maknai ya, itu adalah saham yang sudah dinilai terlalu mahal ya, dari harga intrinsiknya atau harga sebenarnya ya, atau harga wajarnya ya. Kalau teman lihat saham CNMA ini, kita lihat di RTI saja ya, CNMA. Nah, itu bisa dilihat dari PBV-nya teman ya. Dari PBV-nya atau price book value ratio ya. Nah, ini bisa teman lihat. PBV dari si CNMA ini 10 kali teman ya, 10 kali. Nah, pertanyaannya apakah ini mahal? Memang ya, secara harga book value-nya itu memang sudah mahal, karena book value-nya si CNMA ini cuma Rp29,79 ya. Sementara harganya sekarang sudah 300, artinya sudah 10 kali harga book value-nya, harga bukunya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saham-saham yang sudah PBV-nya sudah tinggi itu tidak bisa kita beli atau tidak mungkin akan naik lagi? Nah, ini pertanyaannya. Nah, di pasar teman-teman ya, saham yang harganya atau PBV-nya sudah tinggi itu bisa bermakna lain ya. Bisa bermakna memang saham itu pantas dihargai mahal karena saham itu bagus ya. Bisa juga sebaliknya. Kenapa PBV dari saham itu rendah sekali, bahkan di bawah harga bukunya, misalkan 0, sekian kali. Itu bisa bermakna saham itu memang tidak dihargai pasar teman ya, alias saham busuk misalnya seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta saham yang PBV-nya kecil atau rendah itu bagus buat kita. Sebaliknya, PBV saham yang sudah tinggi itu bukan berarti tidak bisa memberikan kita profit. Contoh ya, teman-teman pasti tahu saham Bayan ya, Bayan. Ini PBV-nya sudah 22 kali loh. Bisa lihat di sini, dan masih saja diminati sama pasar ya. Ini saham batubara ya, kita sudah tahu. Kemudian apalagi AMMN misalnya, ini sudah 7 kali ya. Kemudian film, nah, misalnya film ini sudah 17,5 kali teman, sudah 17 kali ya, dan masih saja naik kemarin 1%. Kemudian sama apa lagi, kita lihat cuan ya, cuan berapa kali ini. Cuan ini juga sudah tinggi, saya
pikir. Nah ini sudah 19,7 kali ya, 19,7 kali. Itu waktu saham ini di harga 700-an, waktu itu PBV-nya masih 7 atau 8 kali ya. Waktu itu masih saya rekomendasikan teman-teman. Dan di sini kita profit banyak sekali ya teman-teman, di grup pasti sudah paham itu ya. Itu harganya sekarang sudah 2.800, bayangkan itu. Oke. Terlepas dari ada yang pom-pom, ada yang memberitakan saham ini bagaimana misalkan ya, itu tidak penting buat kita. Yang penting saham itu rame ya, diakumulasi, kita bisa masuk di situ. Oke. Karena kalau untuk swing jangka pendek, apalagi untuk scalping, teman-teman tidak perlu membaca fundamental ya. Jangan terlalu textbook seperti komentar orang itu ya. Itu saya selalu bilang, kalau untuk invest jangka panjang baru teman-teman perlu melihat fundamental secara keseluruhan ya. Harga wajar sahamnya bagaimana, kemudian apakah bagi dividen atau tidak ya. Tapi kalau hanya untuk scalping, hanya untuk swing pendek, teman-teman cari saham yang seperti itu, teman-teman mungkin dapat sahamnya itu sekali setahun. Jadi bedakan antara bedakan plannya itu apa ya. Plannya itu apakah invest jangka panjang atau hanya trading pendek saja, jangka pendek. Yang penting kita lakukan itu yaitu yang seperti saya bilang kemarin ya, kita lihat analisa transaksinya seperti apa, broker semarinya, apakah ada akumulasi yang konsisten ya, seperti CNMA ya, 70 miliar lebih diakumulasi oleh satu broker ya. Kita tidak tahu apakah itu institusi atau perorangan. Yang pasti dia itu bukan orang bodoh yang beli saham 70 miliar ya, tanpa tidak melihat kondisinya ya. Kalau dia melihat cuman dari PBV-nya sudah 10 kali misalkan, pasti dia tidak akan beli saham itu sebanyak itu ya. Mereka bukan orang-orang bodoh loh. Oke. Nah, kemudian untuk mengantisipasinya bagaimana caranya? Itulah kita bikin plan ya, setupnya seperti apa ya, stop lossnya di mana, kemudian masuknya bagaimana, apakah kita langsung masuk atau justru kita harus antri dulu di harga-harga tertentu. Jadi kita bikin plannya seaman mungkin ya, seminimal mungkin risikonya kita bikin seperti itu ya. Mungkin saja saham ini beneran turun teman-teman ya, tapi dengan adanya stop loss kita aman ya. Kemudian cara belinya sudah beberapa kali juga saya sampaikan, pakai money management, pakai kalkulator saham. Oke, jangan all in. Sesuaikan berapa risiko yang bisa teman-teman toleransikan. Jadi itu saja kuncinya teman, money management yang paling penting ya. Ingat, saham yang sudah naik tinggi bisa lebih tinggi lagi. Begitu juga sebaliknya, saham yang sudah rendah bisa lebih rendah lagi ya. Oh ya, buat teman-teman yang ada di fitur gabung channel ini atau di member Telegram, selama-lamanya nanti malam, besok pagi atau nanti malam secepatnya, itu saham-saham untuk besok sudah saya posting ya. Jadi teman-teman cek saja nanti, jangan sampai terlewat karena saya tidak akan beritahu lagi ya, mungkin tidak sempat lagi, teman-teman cek saja nanti. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat siang.